Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fadilah dengan NIM 1032409 dari jurusan Teknik Industri Unikom. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah KT3 tahun 2025, yaitu sebuah aplikasi pembelajaran berjudul Math for Kids. Aplikasi ini saya rancang sebagai media pembelajaran dasar yang ditujukan untuk anak usia dini, khususnya usia 4-6 tahun. Lalu, tujuan dan target aplikasi. Tujuan dari pembuatan aplikasi Math for Kids ini adalah untuk membantu anak-anak belajar berhitung dasar seperti penjumlahan dan pengurangan dengan cara yang sederhana, interaktif, dan mudah dipahami. Lalu, aplikasi Math for Kids ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Pascal dengan software Lazarus dan terdiri dari 4 form. Sebelumnya saya perlihatkan dulu ya form yang pertama sampai yang terakhir. Ini form pertama. Form pertama ini ada pertambahan, pengurangan, dan keluar. Jadi form pertama ini ketika aplikasi program dijalankan itu munculnya form pertama ini, form utama gitu. Lalu ketika pertambahan diklik, maka akan muncul form kedua. Form kedua ini tingkat kesulitan dari pertambahan. Itu mau pilih mudah, normal, atau sulit. Itu. Lalu ada yang ketiga, form pengurangan. Jika yang tadi pengurangan diklik, maka akan muncul ke form ketiga, form pengurangan. Itu. Lalu ada form keempat. Form keempat itu ketika tingkat kesulitannya sudah dipilih gitu, mau mudah, normal, atau sulit, maka akan lanjut ke form terakhir atau form game gitu. Nah, gamenya akan dimulai di sini gitu. Oke, kita lanjut ke penjelasan codingannya nih teman-teman. Jadi pada aplikasi kali ini setiap kita klik tombol yang di beberapa form sebelumnya tadi, itu setiap tombol memiliki fungsi atau perintah ketika diklik gitu, atau nama bahasa konsep itu event driven programming gitu. Ini codingannya di mana? Codingannya tuh di sini, btn tambah klik sampai sini gitu. Jadi ketika btn tambah yang utama tadi ini pertambahan diklik, maka form pertama yang ini itu diumpetin gitu, tidak kelihatan. Nah, lalu form keduanya itu dimunculkan, atau misalkan kurang berarti form ketiga dimunculkan, dan close ya berarti close aplikasi gitu teman-teman. Sama seperti ini ke form kedua juga sama. Misalkan form kedua, nah ini pembagian level mudah, sulit, atau normalnya itu sama. Form keempatnya yang dimunculkan form gamenya, lalu form keduanya itu tidak lihatkan lah gitu, supaya nggak ribet gitu, nggak banyak form. Dan form ketiga juga sama codingannya. Lalu kita lanjut ke form keempat. Pada soal matematika ini aplikasi dibuat secara acak. Jadi soal-soal yang akan muncul itu nominalnya akan berubah-ubah gitu. Supaya para pengguna pun tidak bosan gitu, angkanya itu aja. Jadi tetap berubah-ubah. Codingannya tuh dari sini. Gitu. Lalu ketika pengguna sudah diberikan jawaban, ketika pengguna telah diberikan pertanyaan gitu dari 3 range pertanyaan ini, itu tuh lalu pengguna tuh memberikan jawaban gitu, yang ketika jawabannya yang diberikan pengguna benar, maka akan dibaca benar gitu. Lalu jika pengguna memberikan jawaban yang salah, maka program akan memberikan respon salah
Seperti itu, codingannya dari sini gitu sampai sini nih bawah, dan menggunakan if then ya, if then else, sama sini juga. Kita coba langsung aja kali ya aplikasinya. Nah, ini tampilan awalnya nih, yang kayak tadi saya bilang, ini tampilan awalnya. Ketika kita pertambahan maka akan ke tampilan ini tuh. Misalkan kita pilih mudah, normal, atau sulit, nanti munculnya ke sini gitu. Begitupun ke pengurangan, misalkan kita mau pengurangan, nah muncul ke sini tuh. Kita coba pertambahan dulu. Pertambahan misalkan range-nya yang kelima kan ya tadi. Nah, ini kita desain nggak langsung mulai gitu. Ini kita klik nih. Jadi kita klik mulai dulu, baru muncul angkanya. Misalkan kita jawab benar, maka program akan membaca bahwasanya jawaban ini benar gitu, memberikan feedback gitu, jawaban benar. Jika salah, program pun akan memberikan respon salah gitu jawabannya. Itu. Dan pertambahan normal misalkan. Nah, ini range-nya di angka 10 kan tadi gitu. Misalkan range di angka sulit, range-nya di angka 20. Begitupun sama dengan pengurangan. Ngomong-ngomong ini beda ya gambarnya. Nah, ini normal dan sulit. Sulit di bawah angka 20 range-nya. Ya, dengan alur yang sederhana ini, anak-anak dapat belajar berhitung dengan lebih menyenangkan gitu, karena ada sedikit suara lah gitu, ada suara responnya gitu, misalkan jawaban salah atau jawaban benarnya. Terus juga ya didesain ya apa ya, ada visualnya lah gitu, yang mungkin bisa menarik perhatian gitu, jadi nggak bener-bener polos gitu. Lalu lanjut ke perbandingan dengan aplikasi referensi. Jika dibandingkan dengan aplikasi referensi, aplikasi ini, Math4Kids yang saya buat ini, memiliki tampilan yang lebih sederhana tuh, dan menggunakan bahasa Indonesia gitu. Hal ini menjadi kelebihan karena kenapa? Karena lebih mudah digunakan atau diaplikasikan oleh anak-anak lokal gitu. Namun aplikasi yang saya buat memiliki fitur aplikasi referensi memiliki fitur yang lebih lengkap lah gitu bahasanya, seperti level dan animasi yang dapat menjadi inspirasi pengembangan saya ke depannya. Lalu penutup, sebagai kesimpulan, aplikasi Math4Kids ini diharapkan dapat membantu anak-anak belajar matematika dasar dengan cara yang sederhana dan interaktif. Kedepannya juga aplikasi ini masih dapat dikembangkan dengan penambahan level, suara, dan animasi agar lebih menarik. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.